Oke teman-teman, tugas proyek sains kita ini rumit sekali dan mungkin minggu depan kita harus bagi tugas. Nabila kamu bagi ide desain pameran dan Nadine kamu riset data ilmiah. Zarotu kamu siapkan bahan-bahan praktek. Lira kamu bantu aku menyusun laporan. Ramdan, harusnya kan desain pameran itu sejalan sama riset dan prakteknya. Kalau kita kerja sendiri-sendiri nantinya berantakan dong. Aku sudah cari data, tapi ada beberapa istilah yang aku nggak mengerti. Kalau Nabila nggak menjelaskan ide desainnya, aku nggak tahu mana yang paling relevan. Iya betul, aku udah beli semua bahan-bahannya untuk eksperimen. Tapi kalau nggak ada data dan desainnya, nanti eksperimen kita bisa salah. Kan Ramdan, kita nggak bisa hanya membagi tugas, tapi kita harus berkomunikasi dan saling terhubung. Kalau kita cuma kerja sendiri, hasilnya pasti Maksud kalian ini salahku karena membagi tugas. Aku cuma ingin kita lebih efisien. Bukan salahmu Ramdan, tapi cara kerja kita yang harus diubah. Kita tuh harus bersinergi. Aku bisa diskusiin sama Nadine dan aku berikan sketsa kasarku, dan nanti Nadine akan membantuku dengan data-data yang ada. Ide bagus. Aku bisa bantu Nabila menemukan data yang paling kuat untuk mendukung desainnya. Misalnya, kita bisa membuat grafik yang menunjukkan hasil eksperimen Zarotu. Aku setuju, kalau aku tahu desain dan datanya, aku bisa melakukan eksperimen yang lebih terarah dan hasilnya juga pasti lebih bagus. Jadi kita tidak hanya bekerja untuk tugas kita sendiri, tapi bekerja untuk tujuan bersama. Kita harus sering-sering berdiskusi, tidak hanya saat rapat. Kita bisa buat grup chat untuk berbagi kemajuan atau kesulitan. Aku mengerti, maaf, aku terlalu fokus pada efisiensi sampai lupa pentingnya kolaborasi. Kita harus saling mendengarkan dan terbuka. Nah itu dia, komunikasi yang baik itu bukan cuma pas saat ada masalah, tapi juga pas memberikan ide dan juga inspirasi. Kita bisa mulai sekarang. Aku akan bagikan data yang aku temukan di grup chat. Ramdan bisa membantu menyusunnya dan Nabila bisa mulai membuat sketsanya. Baiknya kita selesaikan saja kerja kelompok ini. Kita mulai 2 hari kemudian ya. Lihat Ramdan, berkat data yang diberikan Nadine, aku bisa selesaikan sketsa pameran kita. Dan berkat desainmu, laporan yang aku susun jadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Eksperimenku juga berjalan lancar. Aku tahu kenapa hasilnya seperti ini, karena Nadine sudah menjelaskan datanya sejak awal. Tuh kan, kalau kita komunikasi terus-menerus, hasilnya pasti jauh lebih baik. Kita tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Kita sudah tidak lagi menjadi 5 orang yang sedang mengerjakan tugas, tetapi kita sudah menjadi satu kelompok yang sangat kompak. Ini adalah hasil nyata dari sinergi komunikasi. Kita tidak hanya bekerja, tapi kita juga saling melengkapi.